Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin kembali berkata, ujar Sidin, ma aradat himmatu salikin an taqifa min indiha an taqifa indama ushbalaha illa wa nadathu hawadithul haqiqah alladhi aqluhu amamaha ولا تبرجت له ظواهر المكونة إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Kembali Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan, ujar Sidin, tiada menghendaki oleh orang yang rajin beribadah bahwa dia berhenti pada saat dibuka akan Allah baginya, melainkan menyeru, memanggil akannya oleh suara-suara hakikat. Bermula yang engkau tuntut ada di hadapan engkau, dan tiadalah bernampak bagi orang yang ahli ibadah oleh zahir-zahir ini alam, melainkan memanggil akannya oleh hakikat-hakikat alam itu, bahwasanya kami hanyalah budakan-budakan. Maka janganlah engkau tergoda dengan cobaan itu. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin mengisahkan, Sidin menjelaskan, yaitu tentang seseorang hamba yang dia mendaftar hendak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan orang yang himahnya sangat kuat, di dalam hatinya dia ingin dicintai oleh Allah, di dalam hatinya dia ingin dekat dengan Allah, dan dia mendaftar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jarang ada manusia yang berkeinginan hendak mendaftar jadi wali. Padahal 24 jam pendaftaran dibuka oleh Allah, siapa aja yang hendak menjadi wali. Cuma sedikit kadar orang yang hendak mendaftar menjadi wali itu. Lama mendaftar caleg banyak banget. Orang yang mendaftar jadi wali sangat sedikit. Nah, di sini Sidin mengisahkan kisah orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak dicintai oleh Allah, orang yang hendak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tiada menghendaki oleh orang yang rajin beribadah, orang yang ahli beribadah, bahwa dia berhenti pada saat dibuka akan baginya. Orang yang ahli ibadah, orang yang hendak ma'rifah kepada Allah, orang yang beribadah beribadah. Nah, jadi orang yang beribadah yang hendak menjadi wali tadi, yaitu orang yang beribadah, inya masuk ke dalam kamar, kamarnya halus, semeter segi 4, lalu beribadahnya dalam situ. Inya hendak mendaftar jadi wali tadi, khusus siang sariana, malam sama malam di kamar saja bukan? Beribadah saja, macam-macam Allah baca-bacanya. Nah, lalu orang yang beribadah tadi tentu dengan ilmu. Nah, ketika di pertengahan jalan orang yang beribadah tadi, dia dibukakan oleh Allah. Cuma inya kada terhenti, dibukakan oleh Tuhan macam-macam ilmu-ilmu rahasia, dibukakan Tuhan.
Cuma inya kada terhenti di situ, dan inya kada cinta dengan itu, dan inya kada berkehendak dengan itu, dan inya kada peduli dengan sesuatu yang dibukakan oleh Allah tadi. Nah ini cobaan orang yang beribadah dan hendak jadi wali. Masuk ke dalam kamar khusus, makan mungkin orang kada mau banyak, sekali seminggu makan. Siapa yang tahan? Jadi orang yang hendak jadi wali. Nah ketika inya itu digoda macam-macam godaan, dibukakan Tuhan rahasia-rahasia macam-macam, cuma inya kada tergoda. Lalu ada yang memanggil suara hakikat, ada suara-suara yang memanggil, cuma inya kada menghiraukan. Terus inya beribadah, terus beribadah. Maka bermula engkau tuntut ada di hadapan engkau. Nah orang yang beribadah tadi, yang dituntutnya itu adalah di hadapan sudah. Apa aja yang dikehendakinya kabul. Ya Allah perlu hendak sugih kabul. Ya Allah perlu hendak ini kabulkan Tuhan. Nah cuma inya ada terhenti di situ. Tetap beribadah. Ini kisah orang hubungan kelas tinggi inilah. Mengisahkan orang yang hebat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang di bawah payung orang-orang yang hebat. Artinya hendak jadi kayak buahnya jawabannya sudah di bawah bendera buahnya itu barang. Sidin membawa bendera masalah surga, kita umpat selamat deh. Dan tiadalah bernampak bagi orang yang ahli ibadah zahir ini alam, melainkan memanggil akannya oleh hakikat-hakikat alam itu, rahasia-rahasia alam itu. Nah jadi ketika orang tadi beribadah, dibuka akan oleh Allah macam-macam rahasia alam. Alam itu kan zahir, lalu dibuka akan Tuhan rahasia-rahasia hakikat alam tadi, cuma inya kada tergoda. Lalu ditampaikan Tuhan misalnya nanya Tuhan, ini misalnya pohon kelanda, lalu pohon kelanda tadi bersuara, hai wali Tuhan. Padahal belum jadi wali lagi, masih di tengah jalan. Hai wali Tuhan, aku ni akar pohon ni akar kunina aja kelanda di mandir, lamunnya di jalan saja dikinum makan lawan orang nanggeri nampakan ambil. Amun inya tergoda lawan itu, ambilnya beribadah. Sibuk lawan itu jadi lagi. Ada orang kayak minta tetangga penyakit ini obatnya sorongnya ambil langsung. Lalu pulang daunnya tadi, kepandir juga wali Allah. Daun aku ini aja daun kalanda, contoh aja banglah kalanda. Apabila di jalan sabda seputing dikinum makan orang penyakit kencing manis misalnya, maka ampih gua sudah dapat. Kaina pulang ada pulang kaina jamu jalan datang ditampaykan Tuhan, lalu kepandir jamu jalannya. Aku ni wahai wali Allah Ta'ala, obatnya kemudian ini mengambil penyakit asam urat, ini mengambil stroke. Lalu datangnya orang minta tambahi, asiknya lawan bertetangga tadi, tak tinggal lawan ibadah. Maka oleh sebab itu banyak tuan guru yang jadi panah nambah. Kenapa? Karena ini asik lawan terhenti di situ. Dicoba oleh Allah dengan cobaan nang kayaknya itu sudah mendapat karamat daripada Allah. Apabila dia asik dengan itu, lalu ibadahnya tertinggalkan,
lalu ibadahnya berkurang, maka enggan situlah ibadahnya. Artinya cita-citanya untuk menjadi orang yang dicintai Allah gagal. Akhirnya jadi pananam bagus saja bang, itu kan jadi masalah. Artinya misalnya tuan guru jadi pananam sedikit baik niat menolong orang memberi seakak terima sini, orang sedikit mereka mencela sini, banyak alhamdulillah tak ada masalah, penting sini menolong orang kontong dulu sini jadi pananam artinya jadi pananam yang ada menyala. Nah itu bagus. Cuma tadi himmah yang kuat untuk menjadi wali tadi gagal. Nah ada orang yang himmahnya kuat tadi ingat kada tergoda dengan kasyaf yang dibukakan oleh Allah tadi. Ditambayangkan Tuhan ilmu hakikat kada diperbolehkannya. Ditambayangkan oleh Allah macam-macam kehebatan kada diperbolehkannya. Ini asik beribadah Allah Subhanahu. Nah akhirnya itulah orang berhasil. Nah kada tergoda di tengah jalan dengan godaan-godaan seperti itu. Nah jadi sidin mengisahkan kisah orang yang ahli beribadah yang niatnya tujuannya itu supaya dicintai oleh Allah. Lalu dia selamat sambil bertahan kada tergoda dengan macam-macam godaan sehingga jadilah dia itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kisah kumpul orang yang ahli ibadah di berjalan ke hutan pertemuan lawan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lawan pokok berpandit pokoknya aku ini ubatnya gesen ini, kemudian anak bertambahan biar ini ubatnya. Sehingga orang datang ini apa aja penyakit sembuh. Akhirnya tuan guru tadi jadi pananam. Nah orang yang kada tergoda tadi maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu banyak kalau kisah-kisah kisah guru sekumpul, kisah guru danau. Nah ketika mereka itu suluk beribadah masuk ke dalam kamar halus, ada tamu, ada terima saja. Kenapa? Karena apabila menerima tamu terganggu ibadah. Nah lalu saking banyaknya tamu anak tamu ke rumah sidin diulas sidin jadwal. Cakap bahasa kitanya siapa anak tamu ke rumah aku jamnya seini, jumatan jam 2 sebelum asar tutup. Itu jawabnya. Selain daripada itu kata kalau lagi diganggu. Nah itu banyak kisah-kisah nang bersumpah, kisah danau nang kada kawang menerima tamu kecuali jam khusus ini. Nah itu orang-orang nang kada tergoda dengan dibukakan kasyaf oleh Allah. Lamun kita yang harta beribadah itu dibukakan Tuhan kasyaf rumah. Kada tahu lagi ya sudah. Ya Allah, kertas jadi duit langsung jadi duit. Ya Allah, ini batu jadi hitam langsung baju jadi hitam. Tergoda asik kayak lalu. Akhirnya sugih. Untung berapa sugih lah cuma aja di wali tadi. Ada tadi jadi penanggungan, bagus saja juga ini. Cuma cita-citanya untuk menjadi kekasih Allah tadi putus di tangan dia. Nah jadi ahli ibadah, arti ahli ibadah itu biar tahulah. Arti ahli ibadah itu adalah orang yang banyak berisi ibadah. Jangan baca Quran sehari itu sehatam sekali, itu ahli ibadah. Jangan baca salawat itu sehari ini 20.000, itu ahli ibadahnya. Nah itu ahli ibadah. Orang yang dikatakan ahli ibadah itu ya seperti itu. Jangan yang pikirnya 12.000 paling sedikit, paling banyak 24.000 sehari. Itu yang ahli ibadah.
kita ada kuat. Mereka itu sanggup nangka itu karena mempunyai himmah yang sangat kuat. Himmah yang sangat kuat luar biasa. Karena kurangnya himmah, ya seperti inilah keadaan kita. Cuma kita mengambil hadis Rasulullah, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah lalu minta amalan. Wahai Rasulullah, ulun minta amalan lawan pian supaya ulun masuk surga, supaya ulun selamat. Ujar Nabi kita kadang-kadang amalkan rukun Islam itu aja. Kewajiban-kewajiban kita nih. Sesudah itu mun hendak ditambahi la ilaha illallah tiap hari baca. Shalawat tiap hari baca walau sedikit-sedikit. Astagfirullah jangan ditinggal. Tasbih jangan ditinggal walaupun sedikit-sedikit. Jadi amalan-amalan yang paling penting benar nang jangan sampai kita tinggalkan sesudah sembahyang nang wajib, sesudah puasa nang wajib. La ilaha illallah itu jangan sampai ditinggal. Shalawat jangan sampai ditinggal. Astagfirullah wa taubat jangan sampai ditinggal. Ibadah pulang tasbih jangan sampai ditinggal. Kita sembahyang kan pas ada tasbih sudah 33 tuh wirid itu. Nah apabila orang itu Nabi mengamalkan pasti selamat, pasti dijamin masuk surga. Nabi kita nak menjamin. Nah jadi kita itu yakin sudah amalan yang tiap hari supaya selamat. Cuma yang penting lebih daripada itu tidak lain adalah ilmu tauhid. Itu yang penting benar supaya jangan sampai ada bau-bau syirik. Karena penentuan seseorang meninggal dunia itu di situ. Keyakinan di situ penentuannya. Maka oleh sebab itu wajib kalau belajar ilmu tauhid itu sampai yakin jujur. Nah jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, orang yang hendak menjadi kekasih Allah lalu dia beribadah. Ketika dia beribadah dibukakan oleh Allah macam-macam kasyaf dan dia kada tergoda dengan itu sehingga dia lulus dan akhirnya diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kada sedikit kurang nang tergoda sehingga jadilah orang tadi panambahan. As-sa'iru ila Allah taala. Orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah yang mereka hendak ma'rifah, yatajalli fi asna'i sulukihi anwarun lahu asrar. Nampak pada pertengahan perjalanannya itu cahaya yang nampak baginya oleh segala rahasia-rahasia. Jadi orang yang beribadah nang masuk ke dalam kamar halus tadi, di tengah perjalanannya itu kayak nampak timbul cahaya-cahaya sehingga nampak rahasia-rahasia. Cakap bahasa kita wah ini diberi Tuhan karamat. Kita ada usaha kan itu masuk ke dalam kamar, usaha kamar nang seperti apa semeter panjang semeter, berapa semeter lah. Kesan awak saya kumulkan. Nangkai Nabi tadi aja sudah, selamat aja sudah. Menangkai ini kita takutkan masuk ke dalam kamar, nangkai ada guru mursyidnya, bisa jin kayaknya masukin. Kecuali ada bisi guru mursyid, ayo hasil itu nang disimpan dalam kamar kita tarusan, ada usah bawa-bawa. Nah amalan kita sehari-hari aja sembahyang 5 waktu jangan tertinggal. Mun kada wudu berjamaah sembahyang. Amalan kita nang tiap hari nang dicintai oleh Rasulullah. Apabila mengamalkan itu jadi Nabi selamat sudah. Mun hendak nang kaya tadi
meminta kepada Allah dengan kita hadir di majelis ilmunya Allah, majelis ilmunya Rasulullah. Pengharapan kita mudah-mudahan di akhir kita hendak mati itu diberi Tuhan ma'rifah. Jadi kita minta doa kepada Allah, isi tu je ada usaha nang wahini hendak mati itu diberi Tuhan ma'rifah. Untung banyak sudah itu, untungnya luar biasa sudah. Fataqifu himmatuhu indahu, maka terhenti himmahnya, kehendaknya di sisinya. Lalu himmahnya tadi terhenti, kehendaknya tagana, artinya kehendaknya terarah kepada keramat yang dibukakan oleh Allah tadi. Wa yata'asyuhu wa yuhibbu, dan dia merasa asyik dan dia cinta akan keramat itu. Nah, lalu ini kata tujuannya lalu dibuatkan Tuhan rahasia-rahasia tadi. Jangannya dapat ilmu rahasia sembarang aja dikisahkannya kemana-mana. Karena benar mengisahkan, masih mengisahkannya di mana-mana melihat ilmu hakikat tadi, dapat keramat. Nah, sehingga ini asik dengan itu, ibadahnya tertinggalkan. Sehingga jadilah dia tadi macam-macamnya lagi. Bisa jadi penambah karena asik ramai sudah. Bahwa orang yang bisi keramat kian ramai. Pada gampangan orang bisi keramat diberi Tuhan rahasia keramat itu. Bisa berjalan di atas ilmu, bisa terabang, nyamannya bisa berhilang. Japai kertas jadi bukuin, asik tadi bang, orang sudah dapat keramat. Nah, jadi orang yang beribadah di tangan jalan sudah diberi Tuhan itu, dan dia pada terbudak itulah, nah akan mendapatkan orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai wali, orang yang mereka itu pada terbudak dengan godaan-godaan di dalam beribadah. Nah, ingat situ, mudah-mudahan berkat Imam Ahmad bin Muhammad kita diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara wali Allah Ta'ala Kamis yang telah lalu, yaitu Sayyidina Hasan Basri, Sidin berkata, wa kana yaqulu man labisa sufa tawaddu'an lillah, siapa yang memakai pakaian yang terbuat daripada bulu kibas karena tawadhu bagi Allah, zadahu nuran fi basarihi wa qalbihi, Allah menambah-nambah cahaya di dalam hatinya dan penglihatan matanya. Pakai baju karena ingin tawadhu, merendahkan diri tawadhuan, dan dia memakai baju itu karena melaksanakan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Nah, orang yang seperti itu ditambah-tambah Allah Ta'ala cahaya di dalam hatinya. Wa man labisa kulit tabarruri, dan barang siapa memakai pakaian semuanya nafa'abah, bersombong-sombong, barat-baratan, uwira fi jahannam, maka orang itu ditalumpahkan Allah ke dalam neraka jahannam. Muninya ada bertaubat, muninya bertaubat, tak jadi masalah. Kita misalnya nomor baju haram, tahun 2 juta baju, kayak pengantin baju. Lalu ketika memakai tadi asa pembagusnya tadi bang sudah, pulang perjalanan asa pembagusnya sudah, tapi sadar ya Allah, ulun sombongna, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun, selamat. Artinya penyakit hati ini nyaman aja obatnya ketika kita menyadarinya. Ketika kita sadar, kita sombong, astagfirullah, ya mulai Tuhan selesai. Ketika kita riya, astagfirullah. Ketika kita riya tapi kita kada bertaubat, mati, maka kita mati dalam keadaan membawa dosa besar. Jadi penyakit hati
kana yaqulu ma ra'ayna ahadan talabad dunya. Tiada kami melihat akan seorang yang mencari dunia semata-mata, fatrakal akhirah, maka dia memperhatikan akhirat. Jadi ujar Imam Hasan Basri, apabila orang itu di hatinya semata-mata hendak mencari kekayaan dunia, pasti akhirat lepas. Pasti akhirat lepas. Karena di hatinya itu semata-mata dunia. Ketika lalu dunia semata-mata, maka akhirat pasti sudah lepas. Kenapa jadi orang banyak kada kau sembahyang? Dasar kada kau sembahyang terima? Karena di hatinya itu semata-mata nang dituntutnya dunia itu. Apabila itu nang dituntutnya jadi akhirat pasti lepas sudah. Bikhilafil aksi dan bersalahan dengan kepalingannya. Orang yang menuntut dunia akhirat pasti dapat. Dan ini dasar ada hadis Nabi seperti itu. Kita menuntut akhirat, kita mencari akhirat, kita beribadah kepada Allah. Dunia itu pasti dapat, pasti datang. Apabila dunia semata-mata, akhirat lepas. Wa kana yaqul al-muhibbu sakran. Sidin berkata lagi, orang yang cinta itu mabuk. Orang yang cinta itu mabuk. Makanya orang yang bersangatan mencintai bebinian tuhnya kayak orang mabuk. Artinya kan ingat di diri. Ainya itu jangan tahu disupan lagi. Ainya sedang jatuh cinta. Inya karindangan. Jadi orang karindangan itu orang yang mabuk, orang yang kada sadar lagi dengan dirinya itu dipadahkan orang ini yang kada peduli. Sampai-sampai bebinian tadi pada akhirnya kayak ini kena kada baik, kada pedulinya kenapa inya mabuk sudah. Nah, jadi ujar Imam Hasan Basri, orang yang cinta itu dalam keadaan mabuk. Artinya itu panang digandangnya, itu panang diingatnya. Apabila mengingat itu asik benar inya, asal hati benar sudah. Nah itu mabuk. Artinya yang lain itu kada diingatakannya. Kayak orang mabuk itu kan itu nang diingatakannya nang nyaman seputing tebang deh. Sama orang mabuk cinta nang diingatakannya orang nang dicintainya. Nah di sini Sidin mengisahkan orang nang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kisah di kitab orang-orang nang mabuk cinta kepada Allah itu. La yafiqu illa inda musyahadati mahbubih. Orang itu akan ambih mabuk melainkan di saat dia itu menyaksikan orang yang dicintainya. Nah, ketika dia itu menyaksikan orang yang dicintainya ada di hadapannya, hanya ambih mabuk. Orang cinta benar dengan Allah. Lalu Tuhan bertajalli. Lalu ia hanya sadar. Melihat sudah orang yang bujur-bujur yang dicintai tadi. Nah, mudah-mudahan berkat Al-Imam Hasan Basri kita berdoa diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah jalan yang lurus hingga selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita pada malam ini tahlil kita niatkan amalannya yaitu untuk Hajjah Nur Jannah bin Haji Suhaimi. Mudah-mudahan Allah tambah sidin rahmat, keberkahan, keluasan dalam umurnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.